Dipaksa nikah bab 34. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mendengar cerita Wulan panjang lebar tentang kejadian hidup yang dialami saat ini, Dinda kaget. Ia tidak menyangka wanita ini ternyata lebih menderita darinya. Di usia 15 tahun yang masih sangat muda harus menerima jalan takdir yang begitu sulit. Dia tidak bisa membayangkan apa jadinya jika semua berbalik padanya. Apa ia sanggup dan bisa menata hidup dengan baik ke depannya? Kayak semua terasa sangat sulit, ia tidak kuat seperti wanita di hadapannya. Dinda akui masalahnya tidak sebesar yang dihadapi Wulan sekarang. Dinda hamil, tapi saat itu masih memiliki keluarga. Tapi Wulan tidak. Ia hamil karena kejadian satu malam, bahkan tidak memiliki keluarga tempat ia bercerita tentang keadaannya atau lain pun. Ia hanyalah anak yatim piatu yang besar di panti asuhan. Dinda sekarang menjadi sadar masalahnya tidak lebih besar dari Wulan. Ternyata pemikirannya salah, di luar sana masih ada orang lain yang lebih besar cobaan darinya. Sebenarnya ia harus bersyukur dengan semua yang menimpanya, karena ini ia dipertemukan dengan mama kandung dan juga papa sambung yang baik, bahkan kasih sayangnya sudah seperti papa kandung. Bersama papa kandungnya dulu, Dinda tak pernah merasakan kasih sayang sebesar Papa Naldo berikan. Rencana ke depannya bagaimana? Apa yang ingin kamu lakukan dengan calon bayi yang kamu kandung? Tanya Dinda lekat menatap Wulan dengan isakan tangis tak henti. Saya belum siap. Saya masih ingin sekolah, Dok. Saya tidak ingin hidup saya hancur dengan hadirnya bayi ini. Bapaknya saja, saya tidak tahu siapa. Bagaimana bisa saya minta pertanggungjawabannya? Jawab Wulan dengan tangis besarnya. Jangan berkata seperti itu, bagaimana jika saya beri kamu solusi? Ucap Dinda pada Wulan. Solusi apa, Dok? Tanya Wulan menatap Dinda. Panggil kakak, tidak usah dokter. Saat ini kamu sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Kata Dinda meminta wanita di depannya mengubah nama panggilan. Apa dokter serius? Saya bisa memanggil dokter, kakak. Apa dokter tidak malu menganggap saya adik, dengan kondisi saya seperti ini? Serius pakai banget. Saya tidak peduli apa perkataan orang, karena bagi saya omongan orang luar cukup kita jadikan kekuatan untuk kita terus semangat melangkah hidup. Jika kita mendengar perkataan mereka, kita sendiri yang akan jatuh dan hancur saat itu juga. Mau tahu kenapa? Karena kita menganggap perkataan mereka benar adanya. Jelas Dinda panjang lebar memberi nasihat pada Wulan. Dia tidak ingin Wulan menyerah begitu saja. Perjalanan hidup masih panjang, bahkan ini baru permulaan yang harus dilalui. Dinda berjanji akan membantu Wulan. Ia tidak ingin wanita ini mengambil langkah yang akan merugikan dirinya sendiri. Mengingat wanita ini hidup sebatang kara tanpa adanya keluarga, membuat tekadnya menjadi yakin. Terima, Dok. Kakak, tidak ada kata dokter. Sekarang kamu sudah menjadi adik saya. Ucap Dinda memperbaiki perkataan Wulan. Iya, Kak. Makasih. Kata Wulan sembari memeluk Dinda dengan tangis bahagia. Kondisinya seperti ini ia dipertemukan dengan orang baik berhati malaikat. Sama-sama. Sekarang kamu harus bangkit, tunjukkan pada dunia. Kamu wanita kuat, bukan wanita lemah yang akan jatuh jika badai datang menerjang.
kata Dinda memberi kata motivasi semangat. Iya kak, aku janji akan menjadi wanita kuat, tapi aku ingin minta tolong sama kakak, apa bisa? Tanya Wulan ragu. Apa? Katakan saja, kakak akan bantu sebisa dan sekuat kakak, kata Dinda. Melihat wajah Wulan seperti hal serius yang akan ia katakan, Dinda merasa hal yang akan dibahas ini pasti ada kaitannya dengan kondisinya, tapi ia masih tidak tahu apa yang akan dikatakan. Kakak janji dulu, jika kakak belum memberi kepastian, aku tidak bisa memastikan apa bisa menjadi wanita kuat, kata Wulan. Perkataan Wulan kali ini sungguh sudah sangat membuatnya bingung, tapi tidak ada kata lain selain mengiyakan. Baiklah, kakak janji. Sekarang katakan apa yang ingin kamu katakan. Tanya Dinda memandang Wulan yang sudah siap mengatakan. Sebelum membuka suara, perlahan ia menarik nafas panjang dan menghembus pelan, agar tenang dalam mengatakan apa yang ingin dikatakan. Aku ingin kakak menjadi ibu dari anakku, kata Wulan menyampaikan permintaannya pada Dinda. Mendengar perkataan Wulan, Dinda bingung apa yang dipikirkan wanita di hadapannya ini. Kenapa bisa berpikir dan berkata seperti itu? Apa ia tidak ingin anaknya tahu siapa ibu kandungnya? Itulah pertanyaan yang terus memutari otaknya setelah mendengar permintaan Wulan. Kanaya meletakkan ponsel dan kini berpindah pada laptop Alvaro. Ia terus merengek ingin bermain dengan laptop Alvaro. Alvaro bingung kenapa anak seusia Kanaya begitu lincah mengotak-atik benda seperti ini, kenapa tidak bermain dengan mainannya saja. Ia sudah membeli semua permainan perempuan yang mungkin akan disukai Kanaya sesuai usianya, namun apa yang terjadi sekarang? Permainan yang dibelikan tidak disentuh, bahkan menoleh saja tidak. Kanaya terus fokus pada barang milik Alvaro. Sikapnya ini sudah seperti orang besar, sungguh membuat Alvaro yang memandang lekat putrinya menggeleng kepala. Kamu ngidam apa Dinda? Kenapa putri kita seperti ini? Seharusnya di usianya ini, bermain bersama teman-teman atau mainnya, bukan seperti sekarang ini. Batin Alvaro memandang Kanaya tidak putus menatap lekat pada laptop. Bahkan tangan mungilnya lincah mengotak-atik. Naya, apa yang kamu lakukan? Kenapa sangat serius? Penasaran Alvaro. Jika saat ini Kanaya bermain game, wajahnya tidak akan terlihat serius dan tegang begini. Dan suara game pun tak terdengar dari speaker laptop. Dedi, kerjaan saja tugas Dedi, bukannya tadi bilang akan sibuk, kenapa sekarang jadi kepo seperti orang yang kurang kerjaan seperti ini? Kanaya tidak menjawab pertanyaan Alvaro, ia malah bertanya balik. Bagaimana Dedi ingin kerja, jika laptop Dedi dipakai Naya, emangnya apa yang Naya lakukan? Kenapa tidak bermain sama mainan Naya saja? Dedi kan, bisa pakai laptop lain, apa di sini tidak ada laptop lagi, hingga Dedi hanya memiliki satu laptop? Ish, sungguh miskin Dedi, ternyata. Ledek Kanaya menatap ejek pada sang Dedi. Siapa bilang Dedi miskin? Dedi memiliki banyak laptop, bahkan pabrik laptop pun bisa Dedi beli sekarang. Kata Alvaro pamer tidak terima ejekan dari sang putri. Ya sudah, kalau begitu beli saja pabriknya,
biar Dedi tidak kepo seperti ini. Ucap Kanaya santai. Alvaro melongo tidak percaya dengan jawaban santai Kanaya. Sungguh bocah tengil, kenapa bicaranya sudah seperti orang sibuk saja. Apa pikirnya ia tidak sibuk? Jika bukan putrinya, sudah ia remas dan lempar ke laut biar sekalian dimakan hiu. Itulah yang dipikirkan Alvaro saat ini sedikit kesal.